Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Nah, bagi kalian yang tadi tidak bisa ikut visit dan tidak bisa ikut Microsoft Teams, nah kali ini Ustadz akan membagikan video pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita masih di tema 3 dan di subtema yang kedua ya. Kita sudah masuk ke pembelajaran kelima dan keenam, makanan sehat. Nah, kita kemarin sudah membahas beberapa tentang iklan ya. Iklan itu ada berdasarkan penyampaiannya dibagikan menjadi dua ya. Ada iklan media cetak dan juga ada media elektronik. Nah, kemarin kita sudah membahas itu, media cetak seperti apa dan media elektronik itu juga seperti apa. Nah, untuk media elektronik itu ada dua ya, ada radio dan ada juga televisi ya. Nah, kali ini kita akan coba memperagakan iklan media elektronik. Ini kompetensi yang atau indikator yang akan kita capai hari ini ya, memperagakan iklan media elektronik. Tapi sebelum kita memperagakan iklan media elektronik, nah kita perlu memahami dulu nih isi dari iklan tersebut dengan baik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui nih bahwa iklan radio dapat dipahami dengan mendengarkan secara seksama ya. Jadi karena iklan radio itu hanya ada suara, tidak ada teks, tidak ada gambar, makanya kita harus mendengarkan secara seksama supaya kita bisa memahami isi dari iklan yang disampaikan melalui radio. Sementara isi iklan pada media televisi itu bisa kita pahami dengan cara melihat, mendengarkan, serta membaca teks yang disajikan dengan seksama. Karena memang dalam iklan televisi itu kita bisa melihat gambarnya, kemudian ada audionya, ada suaranya, kemudian ada kalimat-kalimatnya yang bisa kita baca, sehingga memudahkan kita untuk memahami isi dari iklan yang disampaikan di media elektronik, khususnya di televisi. Maka dari itu ada beberapa hal yang kita perlukan ya, yang kita perlukan untuk dapat memperagakan iklan pada media elektronik ya. Nah, di sini ada 3 poin nih. Yang pertama, memahami isi iklan tersebut dengan baik. Ini ya, tadi cara memahaminya sudah kita bahas. Ini sangat penting sekali nih ketika kita mau memperagakan iklan. Tentunya kita harus tahu dulu isi iklan yang kita peragakan itu isinya tentang apa. Nah, begitu ya. Kemudian mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Jelas sekali ya. Jadi sebisa mungkin intonasinya, kemudian visualisasinya harus sesuai dengan iklan yang ditampilkan ya. Jadi harus diingat tuh cara mengucapkannya seperti apa, kemudian kita menampilkannya apa saja kayak gitu ya. Jadi itu harus diingat tuh sebelum kita memeragakan. Nah, yang ketiga, nah ini jika diperlukan nih, jika memang diperlukan, nah dicatat atau direkam isi dari tayangan iklan tersebut. Untuk apa? Untuk acuan atau sebagai acuan kita ya untuk berlatih memperagakannya. Jadi khawatirnya ada bagian-bagian yang terlewat, jadi kita catat tuh, oh pertama begini ya, kita menyampaikannya, oh dimulainya dari sini, kemudian oh setelah itu menunjukkan iklannya, atau ada misalkan iklan produk makanan sehat misalkan, nah itu ditampilkan. Nah, itulah
ada tiga hal yang harus diperhatikan sebelum kita memeragakan iklan media elektronik ya. Nah, selain itu ada juga nih kata kunci pada iklan elektronik. Nah, kata kunci iklan elektronik ini bisa diartikan sebagai konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan berikut. Nah, kita ketahui nih jenis iklan itu. Nih di sini kita contohkan 3 ya. Iklan yang ada di media elektronik. Pertama, ada iklan pariwisata. Kemudian ada iklan produk makanan sehat. Ada juga iklan produk obat pencernaan. Nah, beda-beda nih kata kuncinya. Untuk iklan pariwisata, nah kata kuncinya itu ada di tujuan wisatanya, kemudian harganya murah dan fasilitas bagus. Ya. Nih kalau misalnya kita lihat di iklan atau iklan perjalanan, misalkan tiket atau aplikasi yang menawarkan jasa perjalanan travel misalnya kayak gitu ya. Nah, ini pasti tujuan wisatanya, kemudian harganya pasti yang ditonjolkan dan fasilitasnya apa saja yang didapat gitu ya. Kemudian iklan produk makanan sehat. Nah, ini juga ada kata kuncinya, ada sehat, kemudian enak, murah, tanpa bahan pengawet dan mudah didapat. Kata kunci inilah yang menjadi gagasan atau bisa menjadi konsep untuk produk atau jasa yang nantinya ditawarkan dalam sebuah iklan ya. Kemudian ada juga iklan produk obat pencernaan. Nah, pastinya nih ya berkaitan sekali dengan pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Nah, tidak sedikit iklan yang menampilkan atau menawarkan obat obat untuk mengatasi gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, kata kuncinya banyak nih. Ada ampuh, kemudian mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Nah, itu kata kunci untuk iklan produk obat pencernaan. Banyak ya. Kalau kalian lihat untuk diare itu ada ya, namanya Diapat gitu ya. Kemudian ada lagi untuk lambung ya, kalau sakit mah. Nah, itu banyak juga iklan obat untuk pencernaan ya. Yaitu ada salah satunya ada ketika kita sakit mah banyak tuh iklan untuk mengatasi atau meredakan sakit mah. Ya ada Proma, kemudian ada apalagi ya, banyak ya. Nah, itulah contoh dari kata kunci pada sebuah iklan ya. Nah, pada dasarnya, iklan ini kan disampaikan supaya para pendengarnya tertarik untuk menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan. Nah, dari beberapa iklan tersebut memang yang paling contoh misalkan iklan produk obat pencernaan. Nah, pada dasarnya yang paling bagus itu adalah mencegah daripada mengobati. Nah, kalau masih bisa kita mencegah, lebih baik kita mencegah, karena resiko gangguan pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita itu tidak terlalu tinggi ya, karena kita sudah bisa merawat sistem pencernaan dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita mencegah gangguan pada organ pencernaan kita, nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia itu atau dalam pencernaan kita itu apa saja. Nah, di sini ada beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, makan tidak teratur. Bisa mengakibatkan, contohnya tadi MAH ya, penyakit MAH begitu. Kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih.
mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, itu beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Tadi mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, ini yang tidak bersih dan yang tidak sehat ya. Ini dapat membuat tubuh kita menjadi sakit. Nah, makanan yang tidak bersih contohnya makanan yang dihinggapi lalat nih. Nah, lalat itu kan kebiasaannya hinggap di sampah ya, di tempat-tempat kotor. Nah, hal itu tentu membuat makanan menjadi tidak baik bagi tubuh kita. Sama halnya minuman yang kita minum juga harus dalam keadaan matang ya. Ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh kita. Apalagi mengkonsumsi makanan yang telah basi. Basi berarti makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau jamur ya. Ciri khas makanan yang telah basi biasanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, berlendir, dan jika termakan akan terasa asam nih. Nah, ada cara untuk menyimpan makanan agar tidak cepat basi. Salah satunya dengan menyimpan di lemari pendingin atau di kulkas begitu ya. Nah, itu beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, untuk mencegah atau di sini cara memelihara ya, cara memelihara organ pencernaan makanan kita antara lain makan makanan sehat dan bergizi ya. Kemudian tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nah, yang terakhir mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, poin terakhir nih, apalagi kita sekarang di masa pandemi harus banyak cuci tangan ya. Jadi jangan sampai tangan kita masih menyisakan kuman-kuman dan bakteri atau virus ya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sakit. Nah, itu cara memelihara organ pencernaan. Tentunya untuk memelihara organ pencernaan ini tidak hanya kita ya, tapi kita harus bisa mengajak semua lapisan masyarakat atau lingkungan sekitar untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar kita. Nah, ini berkaitan dengan kemarin ya yang pernah kita bahas. Jadi di lingkungan sekitar kita pasti memiliki beragam suku, budaya, agama ya. Nah, tentunya dengan beragam tadi ya, dengan lingkungan yang beragam tadi, nah banyak manfaat yang dapat kita peroleh nih dari keberagaman lingkungan kita di sekitar ya. Nah, manfaat keragaman budaya di masyarakat. Nah, bangsa Indonesia itu kan dikenal sebagai bangsa yang besar atau kaya akan keragaman ya. Tapi dengan keragaman tersebut mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan. Nah, ini adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat nih bagi bangsa Indonesia, antara lain menumbuhkan sifat nasionalisme ya atau sifat mencintai tanah air gitu ya. Kemudian sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Jadi dunia internasional itu udah tahu nih bahwa bangsa Indonesia ini kaya akan budayanya. Makanya banyak sekali nih wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia hanya untuk melihat kebudayaan atau adat istiadat dari daerah-daerah yang ada di Indonesia ya. Kemudian alat pemersatu bangsa sebagai ikon atau ikon pariwisata ya tadi. Kemudian memupuk sikap toleransi atau saling menghormati saling menghormati satu sama lain ya, karena sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia nih, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun adat istiadat atau budaya dari daerah masing-masing yang berbeda, tentunya itu menjadikan bangsa Indonesia semakin kaya ya. Mulai dari adat istiadatnya, bisa dari keragaman
senjata tradisionalnya, kemudian apalagi tarian daerahnya ya. Setiap tarian daerah di berbagai daerah di Indonesia itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, tarian dari berbagai daerah ini di Indonesia tentunya setiap tarian memiliki ciri khas masing-masing ya, apalagi dari segi properti yang digunakannya. Nah, di sini banyak tarian daerah di Indonesia menggunakan pola lantai dalam tariannya nih. Pola lantai yang digunakan ada yang rumit, ada pula yang sederhana. Selain pola lantai yang berbeda nih, nah tarian daerah di Indonesia juga memiliki properti yang berbeda. Contoh, tari pendet ya, ini menggunakan bokor berhiaskan janur dan berisi bunga. Tari piring, properti yang digunakan adalah piring. Kemudian tari topeng, properti yang digunakannya topeng dan kipas. Kemudian ada tari bondan, itu properti yang digunakannya adalah payung, boneka bayi, dan kendi ya. Nah, ada satu lagi nih, tarian dari suku Dayak nih. Nah, ini namanya adalah tarian kancet papatai ya. Tari kancet papatai atau tari perang nih, ini tari perang ya, merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Nah, tarian ini menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai ya, disebutnya ajai nih, dari Dayak Kenyah dalam berperang. Bisa dilihat di sini properti yang digunakannya adalah mandau, perisai, dan baju perang, karena memang ini tarian perang ya, jadi propertinya tidak jauh dari alat-alat perang. Kemudian gerak tarinya itu lincah, gesit, penuh semangat, terkadang disertai dengan pekikan si penari, dan dinominasi dengan gerakan ini ya, melompat kecil gitu ya, atau gerakan menjinjit begitu ya, lompat-lompat kecil. Baik, itu tadi materi kita untuk hari ini. Nah, sebagai tugas, ini tugasnya adalah memeragakan iklan media elektronik ya. Langkahnya, pertama, pilihlah salah satu iklan televisi tentang makanan sehat. Ingat ya, tentang makanan sehat. Kemudian berlatihlah memeragakan iklan tersebut. Jadi setelah dipilih, latihan dulu nih ya, isinya tentang apa, seperti apa ininya, gerakannya atau intonasinya. Kemudian tampilkan hasil latihanmu dalam bentuk video berdurasi singkat. Jadi nanti peragakan kemudian divideokan. Jadi kalau sudah mantap nih peragaannya, nah tinggal divideokan. Jangan lupa dijelaskan isi dari iklan yang telah kalian peragakan tadi ya. Ini dikirimkan videonya di grup personal, jadi via WhatsApp ya, tidak ada yang mengirimkan di Microsoft Teams. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.